Di masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran daring tidak lepas dari suatu permasalahan. Banyak siswa yang mengalami kejenuhan belajar. Adapun ciri-cirinya yaitu cemas, bosan, dan tidak semangat dengan belajar, sehingga mereka cenderung meninggalkan tugas-tugas sekolahnya. Faktor penyebabnya adalah penggunaan metode belajar yang tidak bervariasi. Belajar hanya dilakukan di tempat tertentu saja. Kurangnya aktivitas rekreasi dan adanya ketegangan mental dalam belajar. Maka dari itu, guru BK mempunyai peran penting dalam membimbing seorang siswa agar mampu menemukan pribadi dirinya, mampu mengenal lingkungannya, dan masa depannya. Jadi, pendekatan bimbingan konseling mempunyai beberapa layanan. Salah satunya adalah konseling kelompok dengan melalui teknik diskusi kelompok yang dapat mengurangi kejenuhan belajar pada siswa. Lalu, apa sih konseling kelompok itu? Praitno 1999. Konseling kelompok adalah suatu layanan bimbingan dan kelompok konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Terdapat dua komponen dalam layanan konseling kelompok. Yang pertama yaitu pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok atau yang biasa disebut PK adalah konselor yang telah terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional. Praitno 2004. Konselor sebagai pemimpin kelompok diwajibkan menghidupkan dinamika kelompok di antara semua peserta yang mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan umum dan khusus. Hal ini menuntut keterampilan konselor untuk menghidupkan suasana kegiatan konseling kelompok. Dinamika di dalam kelompok ditandai dengan terjadi interaksi di antara anggota-anggota kelompok sehingga terdapat pertukaran informasi. Dengan informasi-informasi tersebut, maka siswa akan dapat memilih solusi yang akan dipakai untuk penyelesaian masalah yang ada pada diri masing-masing anggota kelompok. Yang kedua, yaitu anggota kelompok. Untuk terselenggaranya layanan konseling kelompok, seorang konselor perlu membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok dengan syarat yaitu jumlah anggota 4-8 orang. Kelompok yang heterogen, anggota kelompok harus berperan aktif dalam kegiatan. Jumlah anggota yang terlalu kecil akan mengurangi efektivitas layanan. Begitu pula dengan jumlah anggota yang terlalu besar, karena kesempatan berbicara dan perhatian akan mendapatkan perhatian yang kurang dari konselor. Maka dari itu, sebaiknya jumlah anggota kelompok adalah 4-8 orang dan anggotanya heterogen, sehingga dapat memecah kebekuan dalam kelompok. Dengan begini, masing-masing anggota akan berperan aktif dalam kegiatan layanan, sehingga masalah yang sedang dihadapi akan terselesaikan. Layanan konseling kelompok diselenggarakan melalui 4 tahap kegiatan, yaitu tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahapan untuk membentuk kerumunan sejumlah individu
menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Pada tahap ini dilakukan pengenalan diri, pelibatan diri, serta memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan masing-masing anggota. Pemimpin kelompok menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan bimbingan kelompok. Selanjutnya, bimbingan kelompok mengadakan permainan untuk mengakrabkan masing-masing anggota, sehingga menunjukkan sikap hangat, tulus, dan penuh empati. Selanjutnya, yaitu tahap peralihan. Sebelum melangkah lebih lanjut ke tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh anggota kelompok pada tahap kegiatan lebih lanjut dalam kegiatan kelompok. Pemimpin kelompok menjelaskan peranan anggota kelompok dalam kegiatan, kemudian menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Dalam hal ini, pemimpin kelompok mampu menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka. Tahap kedua merupakan jembatan antara tahap pertama dan ketiga. Dalam hal ini, pemimpin kelompok membawa para anggota meniti jembatan tersebut dengan selamat. Bila perlu, beberapa hal pokok yang telah diuraikan pada tahap pertama seperti tujuan dan asas-asas kegiatan kelompok ditegaskan dan dimantapkan kembali, sehingga anggota kelompok telah siap melaksanakan tahap bimbingan kelompok selanjutnya. Selanjutnya yaitu tahap kegiatan. Tahap ini merupakan tahapan kegiatan inti untuk mengentaskan masalah pribadi anggota kelompok. Di sini, prinsip Tutwuri Handayani dapat diterapkan. Tahap kegiatan ini merupakan tahap inti di mana masing-masing anggota kelompok saling berinteraksi. Setiap anggota kelompok mengemukakan masalah pribadi. Kemudian, kelompok memilih masalah mana yang hendak dibahas dan dientaskan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Klien yang masalahnya dibahas menjelaskan secara rinci masalahnya, kemudian anggota yang lain ikut membahas masalah klien. Pada tahap ketiga ini, harus diselingi dengan permainan-permainan supaya tidak merasa bosan. Dalam tahap kegiatan ini juga, siswa diajak untuk mengisi lembar kerja konseli agar masing-masing dari siswa paham potensi yang mereka miliki. Yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap ini merupakan tahap berhentinya kegiatan. Dalam pengakhiran ini, terdapat kesepakatan kelompok. Apakah kelompok akan melanjutkan kegiatan dan bertemu kembali, serta beberapa kali kelompok itu bertemu. Dengan kata lain, kelompok yang menetapkan sendiri kapan kelompok itu akan melakukan kegiatan. Dapat disebutkan, kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah penyampaian pengakhiran kegiatan oleh pemimpin kelompok, mengungkapkan kesan-kesan dari anggota kelompok,
penyampaian tanggapan-tanggapan dari masing-masing anggota kelompok, pembahasan kegiatan lanjutan, dan yang terakhir yaitu penutup.